Ada analisa liar, tapi sepertinya masuk akal tentang strategi Prabowo untuk menyingkirkan Jokowi. Apa saja yang disebutkan dan apa saja analisanya? Yuk kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Prabowo melaksanakan langkah-langkah militer, taktik militer, strategi militer untuk menghabisi Jokowi sampai ke akar-akarnya. Apa maksudnya sampai ke akar-akarnya? Ada Gibran di situ. Ada barisan-barisan kemarin yang di-endorse oleh Jokowi untuk masuk ke kabinet. Ada 17 menteri dan kepala badan. Ada taipan-taipan di belakang Jokowi. Itu mau dihabisi oleh Prabowo, tapi dengan caranya sendiri. Pelan tapi pasti strategi militer yang dipakai oleh Prabowo. Bisa juga dia meniru. Prabowo kan mengatakan Jokowi itu adalah gurunya. Yang ditiru oleh Prabowo itu adalah untuk menghabisi Jokowi. Ada kata-kata sudah atau belum? Belum tapi sudah. Tidak tapi ya. Sen kanan belok kiri. Dan ini Prabowo melaksanakan itu dengan elegan namanya. Dan yang dipakainya yang terakhir ini adalah ide Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk reshuffle tersamar kabinet sekarang ini. Kok begitu saya namakan? Ya, ide Anies Baswedan yang terakhir ini harus dan wajib dipakai oleh Prabowo untuk menghabisi bagian atau barisan Jokowi untuk menyelamatkan negara ini dari kebangkrutan. Anies Baswedan adalah ekonom dan ada satu langkah yang dibeberkan oleh Anies Baswedan pada waktu Pilpres kemarin yang sekarang dicontoh oleh Prabowo dengan caranya sendiri, dengan cara Prabowo dan untuk menghabisi Jokowi. Pertanyaan kita, apakah Jokowi sudah menyadari hal itu? Sudah sangat menyadari. Kasus ijazah palsu ini bisa membuktikan kepada kita apa yang diinginkan sebenarnya oleh Jokowi tentang kasus ijazah palsunya ini. Kan kata banyak yang kalangan mengatakan dibuka aja ke publik, transparan segala macam, kan selesai masalahnya. Tapi ternyata ini digoreng oleh Jokowi. Tapi untuk apa? Bisa jadi yang terjadi adalah Jokowi justru yang mengambil alih genderang dan kemudian tidak sadar para pengadu sedang menari di genderangnya Jokowi, karena bisa jadi Jokowi kemudian menempatkan dirinya sebagai korban di dalam opini publik yang berputar ya. Kita jadi mengerti belakangan siapapun yang menggalang isu ijazah palsunya Jokowi itu tidak lagi masuk dalam perhitungan. Yang jadi masalah sekarang, yang jadi bahan sekarang itu isu tersebut ternyata ditunggangi oleh Jokowi. Dan kalau kita lihat mimik ataupun Ronald Jokowi waktu ditemui oleh wartawan atau jurnalis setelah perkaranya diumumkan oleh Dirtipidum, dia berlagak seperti korban, playing victim. Pertanyaan kita, apa gunanya sama Jokowi untuk playing victim seperti itu? Satu hal kawan-kawan, Jokowi ingin perhatian Prabowo. Ya, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, kalau seandainya ijazah Jokowi ini asli, kan tinggal diperlihatkan, tinggal diperiksa, suruh periksa seluruh rakyat Indonesia ini silahkan. Kalau asli kan tidak masalah sebenarnya. Ataupun kalau palsu, tidak ada masalah juga. Tidak ada efeknya secara pribadi kepada Jokowi. Tak akan dipecat dia, tidak akan dianulir dia menjadi presiden. Kan itu sebenarnya. Bahkan mungkin bisa-bisa orang semuanya salut atau kagum seorang Jokowi mau mengakui dirinya. Artinya Jokowi dianggap sportif. Paling-paling kan minta maaf. Ataupun efeknya ke Gibran, tidak ada juga. Atau menteri-menterinya sekarang di-endorse-nya ke Prabowo, tidak akan ada juga. Selagi Prabowo mau mengikutinya, mau memakainya, atau kepada taipan-taipan, tak ada efeknya sama sekali. Tapi kenapa itu digoreng? Digoreng sendiri oleh Jokowi lah. Kalau mungkin netizen yang lain, bisa juga oleh jongos-jongosnya ternak-ternak Mulyono itu. Kenapa itu digoreng? Satu-satunya jawaban adalah meminta perhatian Prabowo yang acuh kepada Jokowi saat ini. Satu-satunya tanggapan dari Prabowo mirip juga dengan Mahfud MD. Dia sebenarnya nggak peduli. Nanti ijazah saya pula yang ditanya-tanya, kata Prabowo. Artinya itu bukan urusan Prabowo. Urusan Prabowo sekarang adalah menghabisi gorombolan dari Jokowi seluruhnya. Dan Jokowi tahu. Dan Jokowi sudah merasa terancam. Dan Jokowi sangat mengerti. Makanya dia minta perhatian. Ngetes Prabowo dalam hal ini. Tapi Prabowo tak bergeming. Dari mana tak bergemingnya? Prabowo tak bergeming. Dia pasang TNI mengawal kejaksaan yang akan membongkar kasus-kasus di zaman Jokowi berkuasa yang menyangkut taipan-taipan atau gerombolan-gerombolan ataupun menteri-menteri yang sekarang berada di kabinetnya Prabowo itu yang di-endorse oleh Jokowi yang sekarang mau dibongkar oleh kejaksaan yang sudah dilaporkan kepada Prabowo menurut Prabowo di pidatonya kemarin. Begitu ya, sangat menarik. Ini bukan politisi ternama, bukan pengamat politik ternama, tapi sepertinya channelnya itu sangat luar biasa ya.
bagaimana ia membuat narasi, dan sepertinya ini adalah orang pendukung dulu Anies Baswedan ya. Monggo teman-teman mau berkomentar apa silahkan saja, dan silahkan mau berkomentar dengan satir maupun dengan kenyataan realitas sesuai penjelasan masing-masing, ya monggo-monggo saja, itu adalah hak para netizen.